Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, siapa ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di Malam. sini sudah ada, aku manggilnya gimana nih? Aku jadi nggak enak manggilnya. Dokter Eno, oh Dokter Eno. Jadi malam ini saya live bersama dengan Dokter Retno Sawitri, SPFM, betul ya? Ya, betul, Mbak. Dokter Eno panggilannya. Sebenarnya ini temen lama, temen nari dulu, gitu. Temen nari dulu masih single, gitu. Sekarang sudah ada buntutnya dan Dokter Eno ini adalah dokter ahli forensik dan pas baca itu aku manggilnya Eno Ya, aja ya, maksudnya nggak biar enak. apa-apa. Pas lihat Eno gitu kan, lah ternyata kepala forensik di RSU apa namanya di Rumah Sakit Fatmawati gitu. Wah, luar biasa. Agak-agak ngeri ngeri sedap gitu kalau dengar berita dengar apa namanya kata forensik gitu loh, no. Terus kemarin itu kan sempat ya kita apa namanya ngobrol-ngobrol soal kekerasan terhadap perempuan. Nah, kebetulan Dokter Eno ini sedang kuliah lagi ya, Hmm, Eno. ya, Nah, sedang kuliah lagi, ambil doktor. ambil. Enggak, belum Apa? sanggup otak. Ngam- Ngambil S2. Oh, ambil ambil S2-nya. Oke. Nah, eh, awal-awal sih pas kenal Eno tuh pas tahu kalau terjun di dunia forensik tuh agak gimana gitu kan, tidak Merinding, seperti merinding. penampilannya, tidak seperti penampilannya dan dilalah kok ya klik gitu. Kebetulan akunya concern di kesehatan reproduksi gitu, terus apalagi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kekerasan gender gitu kan. Nah, delalah kok cocok dan pas harinya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja santai. Boleh ceritain kalau terkait dengan kekerasan terhadap perempuan pada perempuan gitu kan. Nggak usah susah-susah gitu. Berita akhir-akhir ini pun apa namanya banyak gitu loh kejadiannya gitu kan. Dan terkadang nih ya si perempuannya tuh nggak sadar kalau ternyata dia itu mengalami kekerasan gitu loh. Jadi dia ngerasanya tuh nggak masalah, ini nggak termasuk dalam kekerasan gitu loh. Nah, silakan nih Dokter Eno, apa namanya penjelasannya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Monggo. Jadi kekerasan terhadap perempuan tuh sebenarnya banyak jenisnya. Ada yang pelakunya itu, jadi kan memang dia pada dasarnya berbasis gender. Korbannya itu lebih sering perempuan karena dianggapnya atau masih banyak perempuan yang merasa dirinya itu lebih rendah ya, atau apa sih istilahnya, Lemah. dia merasa ya lemah dibandingkan kaum laki-laki. Makanya karena ada rasa seperti itu, jadi banyak yang menjadi korban-korban lelaki di luaran sana. Nah, kekerasan terhadap perempuan ini nggak hanya di dalam rumah tangga, tapi sekarang juga banyak kasus-kasus yang pelakunya itu ya pacar, kemudian juga intim. Kalau di luar negeri itu istilahnya intimate partner violence. Jadi kalau di luar negeri itu kan memang kehidupannya lebih bebas ya, mereka hidup bersama tapi tidak menikah, sehingga istilahnya intimate partner violence. Kalau kalau yang sudah berumah tangga itu, kalau di kita masuknya ke kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu macamnya itu bisa berupa fisik, bisa seksual, bisa psikis, bisa juga ekonomi. Nah, ini yang sering kali nggak terlalu disadari oleh wanita-wanita. Jadi misalnya suaminya itu melarang istrinya untuk kerja,
Jadi dia harus di rumah aja. Udah gitu pada saat di rumah itu suaminya juga nggak menafkahi. Nah itu juga termasuk kekerasan sebenarnya. Jadi dan banyak sekali kalau kalau pengalaman ya, karena ngobrolnya santai, kalau pengalaman ketemu pasien atau korban yang udah lapor polisi terus mereka datang ke rumah sakit, itu kalau ditanya kekerasannya udah sejak kapan, katanya udah dari sebelum nikah. Terus saya suka tanya, kemudian pas nikah atau pas pacaran pernah dianiaya, kemudian menikah. Nah itu gimana tuh? Saya tanya seperti itu. Ya soalnya harapannya setelah menikah si pacarnya ini bisa berubah. Ternyata berulang kali jadinya kejadiannya pas setelah nikah. Jadi ya begitu sih Mbak, rata-rata korban-korbannya. Kita bilang Kan korban. oke, kan katanya memang apa namanya, kalau benar nggak sih kekerasan itu ada siklusnya, artinya ketika tadi kan disampaikan itu terjadi ketika sebelum menikah itu eh, sudah pernah mengalami kekerasan, terus kemudian berharap gitu bahwa setelah menikah gitu, apalagi misalnya setelah punya anak gitu kan, berubah menjadi lebih baik gitu. Terus ternyata ya kan itu ya, apa namanya, watak itu memang sebetulnya tidak bisa dirubah, atau karakter itu kan sebetulnya susah untuk dirubah gitu kan. Nah, eh, ketika dia berharap itu gimana sih soal siklus tadi itu? Jadi kalau di dalam kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan inilah, si pelaku itu memang siklusnya itu ya muter gitu aja. Jadi dia ada siklusnya di mana dia merasa istilahnya apa ya, marah gitu. Eh, kalau kalau dikatakan dalam siklus itu agresif. Nah, kemudian setelah agresif dia merasa bersalah sama istrinya, kemudian dia minta maaf. Setelah minta maaf ada siklusnya yang kita katakan honeymoon. Honeymoon tuh siklus di mana si pelakunya ini benar-benar yang bahkan bisa sampai sujud-sujud minta maaf, kemudian baik banget sama si korbannya atau sama istrinya. Nah kemudian nanti suatu saat setelah baik itu dia balik lagi ke agresif. Jadi gitu aja terus siklusnya itu, muter aja seperti itu. Dan itu memang kalau kita tanyakan ke korbannya memang seperti itu. Kalau misalnya ditanya setelah kejadian gimana sikapnya terhadap ibu gitu, ya habis itu dia minta maaf, bahkan pernah sampai sujud-sujud, terus habis itu nanti tahu-tahu marah lagi. Dan memang nggak hanya di dalam, ada yang di dalam pengaruh alkohol, ada juga yang tidak gitu. Dan ada yang kekerasannya itu seringnya ya karena dia kayak cemburu ya, cemburu terus istrinya lagi pegang HP, dikiranya lagi ngobrol sama laki-laki, lalu tahu-tahu dipukul aja si istrinya itu gitu. Jadi kadang-kadang motifnya itu atau sebabnya itu ya kita sebenarnya nggak bisa bilang sepele juga ya, tapi kalau dibaca, kalau saya baca atau saya tanya ke korbannya itu ya memang masalahnya hal kecil kemudian jadi besar dipermasalahkan oleh pelakunya. Nah, eh, kan pernah ya kejadian yang di TV gitu kan, artis gitu kan mengalami kekerasan, kemudian sudah sempat lapor gitu kan, terus ternyata Dicabut. ya tiba-tiba cabut cabut laporannya. Nah, terus kan ada nih beberapa berita, beberapa apa namanya, beberapa apa ya, pendapat gitu, katanya dia mengalami Stockholm Syndrome. Nah, itu tuh apakah memang betul selalu dialami oleh korban kekerasan, apa namanya, kekerasan perempuan atau gimana? Jadi kalau kan ya seperti tadi ada yang kalau misalnya di dalam rumah tangga itu sebenarnya bukan jadi dia merasa masih membutuhkan sosok seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Jadi biasanya itu memang kalau di dalam KDRT itu lebih complicatednya itu kalau misalnya si perempuan ini sudah punya anak, nah dia kalau
dia berpikiran kalau misalnya saya laporkan suami saya ke polisi, kemudian suaminya ditahan, apalagi kalau korbannya ini nggak bekerja, nah itu yang menjadi apa ya kesulitan bagi si korban. Jadi bisa jadi nanti kalau dia ditahan, saya sehari-hari sama siapa, kebutuhan sehari-hari siapa yang memenuhi. Kemudian dari sisi lain misalnya suami saya ditahan, anak saya sekolah, nanti dibully pula di sekolahnya karena bapaknya masuk penjara dan sebagainya. Lebih ke faktor ekonominya sih Mbak, kalau misalnya suaminya itu ditahan. Dan juga yaitu faktor tadi berharap masih bisa berubah. Tapi kalau misalnya udah sekian kali gitu, biasanya udah ditahan aja gitu. Iya, memang Masih kebanyakan. Jadi tadi harapan akan perubahan yang sia-sia sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin kalau si perempuan ini mungkin bisa jadi nggak sih kalau ternyata dia dengan pendidikan yang tinggi, kemudian dengan dia mandiri secara finansial gitu kan, ada nggak sih yang mereka pendidikannya tinggi tapi juga mandiri secara finansial, tapi masih juga masih juga tidak berani untuk melaporkan kekerasan itu? ada banyak sih sebenarnya. Jadi selain ancaman ya, terus kemudian biasanya tidak boleh keluar, karena saya juga pernah dapat pasien itu kalau dilihat sih dari ya saya nggak tanya juga sih ya pendapatan sebulannya berapa gitu, karena nggak kurang etis gitu kalau. Tapi kalau dilihat dari kelihatan penampakannya itu sih sepertinya mampu secara finansial. Kemudian saya tanya, lo kok nggak lapor atau nggak minta tolong gitu. Saya nggak bisa keluar karena suami saya menahan saya di rumah. Ini pun juga pada saat suami keluar, saya minta tolong waktu itu sama keluarganya untuk dibawa ke rumah sakit. Waktu itu dia jatuh dari lantai 2, didorong sama suaminya sampai ada patah tulang kaki kalau nggak salah. Nah itu selama 4 bulan itu di rumah. Jadi setelah 4 bulan dia baru bisa lapor. Saya tanya kenapa, ya ini saya baru bisa keluar karena suami saya nahan saya di rumah, saya nggak bisa keluar. Ini baru bisa keluar, maka saya langsung lapor ke polisi begitu. Jadi memang ada sebagian yang diancam, jangan lapor, jangan kasih tahu siapa-siapa, udah kamu di rumah aja. Ada juga yang mungkin dia tidak melapor karena aib. Jadi khawatir bahwa nanti kalau saya jadi korban KDRT itu dipandang oleh tetangga-tetangganya itu khawatirnya jadi apa ya, aib bagi keluarganya. Oke, iya sih. Yang tadi terkait dengan aib gitu kan. Jadi takutnya kalau misalnya, karena gini-gini, kebanyak ya tadi ya, walaupun bisa terjadi dalam rumah tangga, teman dekat gitu kan, terus apa tadi, kalau di luar negeri itu kan Intimate tadi itu partner violence. partner violence. Nah, ketika mau berbicara, menyampaikan, dia ngerasa bahwa itu adalah urusan pribadi gitu kan. Nah, ketika mau lapor gitu, mereka ngerasa tadi aib, kebanyakan seperti itu gitu. Nah, yang dilakukan oleh Eno ke pasien-pasiennya nih, atau misalnya nih yang selama ini dilakukan Eno di pelatihan atau misalnya di sakit gitu, apa sih supaya perempuan ini tidak merasa bahwa ketika dia melaporkan itu bukan aib gitu, karena memang selalu kaitannya gitu, dikaitkan dengan aib. Jadi memang ya balik lagi ya, karena ini korbannya ini adalah orang dewasa. Jadi kalau dari sisi hukum itu, kalau misalnya korbannya orang dewasa, itu untuk melaporkan
mereka atau menginformasikan itu berdasarkan delik aduan, istilahnya harus korbannya yang lapor diri ke polisi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita melihat, apalagi kalau kerjanya sebagai ASN nih di undang-undang, soalnya ada tuh kalau cuman saat ini belum direvisi karena kan apa namanya, istilah cantolan dari undang-undang kesehatannya kan baru kemarin diundangkan, jadi sepertinya akan ada revisi. Nah, di undang-undang kaitannya dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu wajib memberikan informasi kalau misalnya kita melihat ada korban kekerasan dalam rumah tangga, tapi sifatnya bukan sebagai pelapor yang mengalami. Jadi kalau belum korbannya yang melaporkan ke polisi maka belum jadi kasus, kecuali kalau korbannya ini sudah mengalami luka yang memang butuh penanganan lebih lanjut, atau misalnya dia udah kondisinya nggak sadar atau memang udah lukanya berdarah-darah dan harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan, maka itu secara otomatis bisa menjadi laporan kepolisian gitu. Jadi misalnya datang ke rumah sakit udah nggak sadarkan diri atau misalnya ada luka terbuka gitu, nah pihak rumah sakit kalau misalnya mengetahui hal itu kita bisa melaporkan ke polisi, tapi juga harus informasi ke korbannya. Nah, untuk edukasi ke korban, misalnya dia datang ke puskesmas atau misalnya kita melihat tetangga atau teman, misalnya pas curhat nih, saya di rumah kok sama suami saya dipukulin, atau misalnya sama pacar saya tuh dipukulin. Nah, mungkin kita edukasinya nggak usah takut melapor, karena memang sekarang itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sudah ada upaya untuk mencegah dan mengurangi atau membantu korban-korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau misalnya memang pihak keluarga atau misalnya teman atau korbannya sendiri mengalami, itu bisa langsung menghubungi ke call centernya di Kemen PPA. Jadi sekarang sudah ada call centernya, nggak perlu takut, dan sekarang trennya sudah mulai berubah nih Mbak. Jadi korban-korban itu sudah mulai berani untuk melaporkan dirinya, dan kalau misalnya memang, karena kan kalau korban kekerasan nggak melulu harus lapor polisi, dampaknya lebih ke psikis ya, jadi trauma, kemudian nanti kedepannya takutnya nggak mau ketemu lagi atau sebagainya. Nah, itu bisa langsung ke Kemen, di bawah Kemen PPA itu untuk didampingi, baik nanti secara hukum mediko legalnya yang arahnya nanti untuk bikin visum atau juga rehabilitasi psikisnya. Oke. Nah, tadi katanya kan dengan kita misalnya teman atau tetangga itu kan bisa melaporkan, dalam arti ini loh, kemarin ada yang atau kemarin mendapatkan kekerasan dari suaminya, tapi kan itu bukan sebagai laporan khusus gitu, hanya informasi kepada pihak berwajib gitu kan. Nah, masalahnya gitu, kayak kemarin itu kan sempat ada, saya lihat video di Instagram atau apa saya lupa, jadi perempuan mengalami kekerasan dan di sekitarnya itu ada banyak orang, tapi mereka hanya ngelihat aja tanpa ada usaha untuk melerai atau misalnya memisahkan, menjauhkan si korban dari pelaku gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan mereka tuh takut dianggap mencampuri urusan orang lain gitu. Jadi dianggapnya udahlah, nggak mau tahu, itu kan ranah privasi mereka. Tapi ketika itu terjadi di ruang publik, kan kira-kira nih ya, kira-kira kalau yang lihat kekerasan gitu, terus kemudian saya berusaha untuk menjauhkan si korban dari pelaku, ini termasuk ini nggak apa ya, mencampuri. Kalau saya pribadi ya, kalau saya ngelihat tuh, menurut saya sih nggak, karena itu terjadi di ruang publik gitu. Tapi kalau privasi misalnya dia di rumah, oke lah mereka ribut segala macam, kan kita nggak berani untuk mendekat atau ada apa sih gitu, nggak berani, cuman hanya bisa melaporkan. Tapi kalau di ruang publik itu sah-sah aja nggak sih? Sebenarnya boleh-boleh saja, karena kan
kita melihat ya, kita melihat kekerasan itu. Jadi mungkin caranya bisa kita menegur ada apa ini gitu, atau misalnya kalau masih di daerah kompleks rumah, mungkin kita bisa lapor juga ke Pak RT. Lebih baik lapor ke Pak RT. Yang agak susah memang kalau misalnya kita melihat di ruang publik yang areanya itu tidak ada yang bisa kita mintai tolong. Misalnya kayak di mall kita bisa minta security untuk bantu melerai atau menengahi. Tapi saya pernah pengalaman sebenarnya, tapi pas saya naik angkot itu pas lagi berhenti ada kayaknya sih pacar, mereka masih pacaran, itu pacarnya tuh mukul si cowok mukul ceweknya. Cuman kan nggak mungkin saya turun terus jangan berhenti gitu. Saya cuma lihat wah mengalami kekerasan. Jadi mungkin kita bisa contoh terakhir tuh kalau nggak salah ada sempat viral juga. Jadi di ruang publik terjadi kekerasan, cuman ada yang memviralkan, memvideokan. Cuman kan kalau rasanya kalau video kan mungkin juga itu nanti tersebar luas ya, walaupun arahnya baik. Tapi itu pun juga dari sisi korban dia keberatan untuk dilaporkan ke polisi. Gitu. Jadi memang serba salah bagi kita yang ikut melaporkan atau ikut istilahnya kalau kasarnya ikut campur ke dalam masalahnya itu. Nah itu khawatirnya si korban merasa ya saya nggak masalah kok dengan kejadian ini, dengan kejadian ini. Mungkin memang ini ya itu tadi balik lagi. Ini cara kami menyelesaikan masalah. Padahal sebenarnya menurut undang-undang atau menurut definisi itu sudah mengalami kekerasan secara fisik gitu. Jadi memang gimana? Iya, jadi memang apa namanya kendalanya di situ. Kalau misalnya si korbannya merasa dia tidak masalah dengan kejadian itu. Karena pernah, ya itu pengalaman saya, kasusnya sempat viral, dibawa dan didampingi di bawah Kemen PPA tuh P2T P2A istilahnya yang membantu untuk mendampingi korban. Nah itu sampai didampingi ke rumah sakit, tapi korbannya sendiri itu merasa sudahlah tidak usah lapor polisi atau tidak usah diteruskan, nggak apa-apa saya nggak masalah gitu. Walaupun mungkin nanti setelah kejadian ini mereka nggak bersama lagi gitu, tapi yang dikhawatirkan adalah adanya trauma psikis yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata itu. Iya, termasuk tadi kan Eno bilang nggak apa-apa lah, mungkin ini cara kami menyelesaikan masalah. Terkadang juga ada yang beranggapan bahwa itu cara saya mendidik istri saya gitu kan, karena kan ada ada beberapa yang meyakini bahwa laki-laki itu berhak mendidik istrinya dengan caranya dia gitu kan. Nah kalau caranya dengan kekerasan gitu kan ya ajur gitu. Itu tuh pasti banyak banget gitu kan di masyarakat gitu. Kemudian kan terkait dengan kekerasan secara fisik itu pasti kelihatan. Nah kalau terkait dengan kekerasan verbal gitu atau bukan kekerasan fisik itu gimana itu? Jadi yang sulit memang verbal ya, karena secara bukti untuk misalnya nanti ada dari kepolisian itu atau dari korban lapor ke polisi kemudian mencari bukti-bukti memang agak susah kalau si korban ini mengalami kekerasan verbal. Tapi dampaknya kan ada. Misalnya dia setiap hari dicaci maki, kebun binatang keluar, terus sampai dia merasa dirinya rendah. Nah itu bisa dari pemeriksaan psikologi atau psikiatri yang nantinya kalau misalnya lapor ke polisi itu bisa dibuatkan dari hasil pemeriksaan itu nanti buktinya itu berupa visum et repertum psikiatrikum. Nah bisa. Jadi ada ahlinya sendiri tuh, psikiatri forensik. Nah itu saya nggak bisa jelasin karena bukan kompetensinya, tapi dari kekerasan yang dialami oleh korban itu bisa digali atau dicari entah dampak atau latar belakang yang menjadi penyebab
terjadinya kekerasan. Gitu. Itu nanti dari kepolisian bisa meminta ke dokter psikiatri untuk membuatkan keterangan itu berupa visum. Bisa ya, walaupun misalnya masih bisa dibuktikan gitu terkait dengan kekerasan secara verbal tadi. Nah, ya. Kalau misalnya gini, ini nih yang nih remaja gitu kan dengan pacarnya gitu diposesifin gitu kan, yang tadi apa namanya, nggak boleh ini nggak boleh itu, handphone dicek semuanya gitu kan. Nah, gimana caranya supaya mereka ini tahu bahwa sebetulnya mereka itu mengalami kekerasan gitu, karena yang sering terjadi ya tadi ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa namanya orang lagi jatuh cinta itu jadi BODO gitu kan. Jadi logisnya itu iya gitu kan. Nah, sampai dia tuh nggak ngerasa. Nah, itu gimana itu caranya biar kita bisa mengedukasi gitu? Iya, paling ya memang kita secara, kalau itu kan secara fisik nggak tampak, tapi secara apa ya, psikis kan seperti kayak tahanan ya sebenarnya ya. HP diliatin, nah HP dilihat, mana coba sini HP-nya. Kalau istilah anak sekarang kan toxic. Toxic relationship. Ya itu dari edukasi atau sosialisasi ke remaja-remaja, jenis-jenis kekerasan. Kalau fisik kan jelas tuh, misalnya ditampar atau diapain itu jelas. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, yang toxic relationship, yang HP-nya dipegang lah, atau begitu ketemu HP-nya mesti dicek, kemudian dia nggak boleh pergi sama cowok lain, atau dan sebagainya, yang benar-benar diposesifin, nah itu sebenarnya termasuk salah satu kekerasan secara psikis. Jadi kayak memanipulasi kondisi kan ya, seperti apa ya, mengekang kemerdekaannya si perempuan ini gitu. Nah itu kan bentuk dari kekerasan. Nah itu mungkin kita bisa mengedukasi ke sekolah-sekolah yang usianya masih remaja sampai ke SMA 17 tahun, karena kan memang kalau orang lagi jatuh cinta kan rasanya kalau digituin kesannya kayak wah gue diperhatiin nih gitu. Ya kan, gue diperhatiin nih, cuman kan secara nggak sadar bahwa itu sebenarnya nggak sehat gitu. Jadi bisa memang sulitnya kalau misalnya kita rujuk atau kita sarankan udah ke psikolog aja, pasti kan si remaja ini akan lebih rebel, kenapa sih orang saya nggak masalah kok gitu. Jadi memang pendekatannya itu atau yang bisa masuk itu adalah dari psikolog untuk pendekatan secara psikisnya. Itu jenis-jenis kekerasan atau jenis-jenis tindakan si cowok terhadap ceweknya ini yang termasuk kekerasan tuh, saya kayak melarang ini dan itu, padahal sebenarnya bukan suaminya, baru menjadi pacar dan sebagainya. Bahkan suaminya aja juga sebenarnya nggak boleh terlalu mengekang gitu, jadi masih ada batasan-batasannya. Iya. Saya kalau ke mahasiswa itu suka ngomong, kalau misalnya ketemu dengan orang yang seperti itu, jadi pasangan ini itu banyak sekali gitu kan ya, atau misalnya bahkan tadi melakukan kekerasan secara fisik gitu ya, belum nikah aja sudah berani, apalagi nanti ketika sudah menikah gitu. Jadi bener tadi, nggak perlulah kita mengharapkan perubahan yang sia-sia gitu kan. Mengharap berubah gitu, tapi kayaknya nggak mungkin banget gitu kan. Motif hampir beberapa korban yang pernah tak tanyain tuh sama pasti pernah, udah dari kapan, dari sebelum menikah, oh lo kok malah lanjut gitu ya, saya pikir dia akan berubah, ternyata enggak. Nah, setelah mengalami beberapa kali kekerasan baru kapok. Nah itu terus gini, apa namanya, misalkan kalau suami dan istri gitu ya, terkait dengan
hubungan seksual kan termasuk juga kekerasan seksual itu juga masuk di situ gitu. Nah ini gimana sih kalau dari segi apa namanya hukum atau terkait dengan kekerasan ini gimana sih? Ya, jadi kan kita juga bentrok ya dengan agama ya. Kalau misalnya di agama Islam, kita kan sebagai istri kan tidak bisa menolak kalau misalnya ada permintaan dari suami untuk terkait hubungan. Nah, yang dimaksud dengan kekerasan seksual di dalam kekerasan dalam rumah tangga itu uh, pihak suami itu dia memaksa atau meminta istri untuk misalnya bertindak atau melakukan hubungan yang tidak seharusnya, misalnya lewat lubang, mohon maaf, misalnya lewat lubang pelepasan atau gugur. Kemudian pernah juga saya waktu itu dapat cerita dari senior waktu pendidikan, itu istrinya itu diminta memasukkan botol ke dalam kemaluan. Nah itu kan termasuk jenis apa ya, suatu tindakan yang nggak wajar gitu dilakukan oleh suami. Nah itu juga termasuk salah satu kekerasan uh, bentuknya seksual di dalam rumah tangga seperti itu. Jadi Kalau kalau misalnya dikaitkan dengan agama gitu kan ya, sebetulnya kalau saya pribadi nih ya No, yang mengatakan bahwa kalau perempuan itu tidak bisa menolak ketika memang kondisinya sedang tidak memungkinkan, dia kelelahan atau tidak in the good mood gitu kan, gimana bisa kita mau melakukan hubungan seksual gitu kan, tentunya karena kan yang namanya hubungan seksual kan harus melibatkan dua orang gitu kan. Nah harusnya yaitu tadi apa namanya, suaminya kalau memang dia betul-betul suami yang baik tentunya memahami gitu ya kan, nggak akan memaksa gitu kan, dengan kata lain ya kalau namanya nafsu gitu ya, keinginan untuk melakukan hubungan seksual gitu kan, kalau tapi ketika melihat pasangannya dalam kondisi yang kelelahan, tidak dalam kondisi yang sedang apa tadi mood yang baik ketika untuk melakukan hubungan seksual, kan harusnya bisa memahami itu gitu loh. Ketika nah kebanyakan tuh itu gitu loh, akhirnya tadi perempuan itu kan dianggap sebagai yang lemah gitu kan, yang tidak bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan gitu kan. Nah kalau memang sebetulnya ya nggak, kalau sebetulnya si perempuan ini bisa menyampaikan sorry aku lagi tidak siap misalnya, mungkin bisa dilakukan lain kali, dan harusnya suami yang baik itu kan yang ngerti gitu kan. iya, Kan gitu ya, betul, ya. memperlakukan dengan baik kan harusnya seperti itu gitu kan, nggak serta merta ketika saya sedang memiliki keinginan untuk berhubungan seksual kemudian harus gitu kan ya, Bo ya ditahan-tahan dulu, yang baik kan harusnya gitu gitu loh, ngerti perasaan si istrinya kan gitu gitu loh. Kadang pernah nggak sih apa namanya, ada kasus gitu kan yang terkait dengan tadi istilahnya kan marital rape gitu ya. Kan dulu pernah nih, saya pernah dengar apa namanya, berita di koran atau di mana saya lupa gitu kan, di internet, si istri sampai melaporkan gitu kan ke polisi gitu loh, karena memang kondisinya pada saat itu si istri sedang sakit kemudian dipaksakan, jadi dia merasa seperti seorang yang diperkosa gitu kan. Nah pernah nggak sih ngalamin ada laporan yang seperti itu? Selama ini belum pernah sih dapat korban yang mengalami marital rape itu. Jadi yang tadi saya cerita itu berdasarkan cerita dari senior, dia pernah dapat kasus, tapi pun juga bukan yang pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual suami istri, tapi diminta memasukkan benda ke dalam kemaluannya. Oke. Wajar. Tapi kalau selama saya dapat kasus atau selama saya kerja menangani korban-korban kekerasan terhadap perempuan ini, belum pernah menemukan adanya marital rape. Yang paling banyak apa No? Kalau yang selama Paling ini?
banyak fisik ya, Hmm. fisik dan psikis. Tapi lebih banyaknya fisik sih, jadi ditonjok, ditampar, kadang dijambak. Pernah juga dapet disundut rokok, itu juga pernah. Tuh. Hmm. Jadi memang lebih Nah, banyaknya fisik lah. kayaknya fisik. Kalau secara Mm-mm. juga sama sih sebetulnya ya, ekonomi itu biasanya dia nggak ngerasa kalau sebetulnya itu mengalami kekerasan, artinya begini, Iya. udah deh kamu nggak usah di rumah aja gitu kan, Mm, dibikin tidak berdaya, mm, dibikin tidak berdaya gitu butuh kan, akhirnya sama suaminya. gimana? Gimana? Iya, jadinya butuh sama suaminya karena kan nggak bisa nggak kerja, nggak apa-apa gitu. Tuh, jadi apa namanya, ketika dia tidak berdaya, akhirnya ketika mengalami kekerasan yang lain itu tuh nggak berani bertindak gitu kan, ya nggak sih? Yang tadi pikirannya, nanti kalau aku lapor terus anakku gimana, Hmm, siapa yang dimakan kan gitu kan ya. jadinya buat tergantung sama suaminya. Iya, dibuat tergantung, kemudian tadi dengan seenaknya melakukan apa namanya, pembatasan-pembatasan misalnya ya, yang apa, sebetulnya kalau yang namanya rumah tangga itu kan komitmen gitu ya. Ini kalau ngomong masalah kekerasan dalam rumah tangga itu kan komitmen, artinya kan disepakati oleh kedua belah pihak kan gitu kan. Nah kalau misalnya terjadi pemaksaan kan berarti adanya perkosaan gitu, kalau dipaksa gitu nggak sih, bener nggak sih? Ya, tidak ada concern dari salah satu pihak. Nah, Jadi bukan satu pihaknya. iya kan akhirnya jatuhnya ke pemaksaan atau Ya, perkosaan gitu gitu kan. Nah jadi eh, sering sih apa tadi dibikin pendidikannya tinggi si perempuan, kemudian udah deh kamu di rumah aja ngurusin anak gitu kan. Sebetulnya ya eh, ya ngurusin anak itu kan ya bisa berdua gitu kan. Bisa bersama dengan pasangan gitu kan, apalagi kalau misalnya ternyata si perempuan itu, nah ini nih yang banyak juga nih, si perempuan mendapatkan income yang lebih, posisi yang bagus di tempat bekerjanya, kemudian si suami merasa insecure sendiri, akhirnya dia melakukan kekerasan, ya itu banyak juga kan ya. ya banyak. Jadi memang apa ya? Sebenarnya sih kalau seperti itu kan juga banyak faktornya ya. Hmm. Tidak hanya dari si pelakunya aja, mungkin ada beberapa faktor yang kita juga mesti gali lebih dalam lagi apakah memang dari perempuannya, karena saya juga pernah dapat sharing waktu ikut pelatihan itu laki-lakinya yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hmm. Jadi memang kan si perempuannya ini lebih dominan eh, di dalam rumah tangga, dia lebih posesif terhadap si Hmm. suaminya. Cuman kan Hmm. kita masih apa ya, eh, melihat kekerasan itu berbasis gender. Hmm. Jadi memang masih korbannya itu yang kita lihat atau yang ada di undang-undang pun juga terutama perempuan Ya. gitu. Jadi memang kasihan juga sih sebenarnya kaum laki-laki. Saya juga pernah dapat pasien korban KDRT itu laki-laki. Jadi Hmm. dilempar apa ya waktu itu ya? Dilempar tabung gas kalau Hmm. nggak salah, sampai jadi dia dari riwayat stroke sampai stroke berulang lagi, Hmm. dan memang sudah sepuh sih waktu itu pasiennya. Jadi uh, pas saya diminta untuk membuatkan visum, pas saya lihat loh kok pasien stroke visumnya KDRT, saya bingung Hmm. juga ini kenapa pasien ke Polisaraf dimintain visum. Ternyata setelah saya minta pasiennya datang lagi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh istrinya gitu. Jadi yaitu tadi kemana ya, jadi Itu tadi kemana. kekerasan juga terjadi Ah, dialami laki-laki. Sebetulnya kalau kita berbicara KDRT, KDRT kan memang nggak cuman dialami oleh perempuan kalau KDRT gitu kan, karena di dalam rumah kan ada suami, ada istri, ada anak, anak pun juga kan termasuk gitu kan. Nah, bahkan misalnya apa ya, sesama, jadi misalnya di dalam rumah itu ada omnya tinggal lebih
dari seminggu atau lebih dari sebulan, terus dia melakukan kekerasan terhadap si orang yang juga tinggal di dalam situ, itu juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk kalau misalnya ada RT di rumah Iya. gitu ya. Mm-mm. Kayak kemarin tuh kebetulan ya pas nonton apa sih, saya nonton di TV gitu, nonton film gitu kan, apa sih yang main itu Reza Rahardian, judulnya eh, yang hilang dalam cinta atau apa gitu loh. Jadi Oh, dia itu posesif gitu. Jadi membuat seolah-olah si pasangannya itu tidak berdaya. Kamu tuh kalau bukan aku yang apa mau sama kamu, kamu tuh nggak ada yang mau sama kamu. Kamu nggak bisa apa-apa. Tapi ya itu ketika si perempuannya dekat dengan teman kantornya atau pergi bareng-bareng, walaupun di situ juga ada perempuannya, itu benar-benar posesif dan sampai melakukan kekerasan fisik gitu. Nah biasanya tuh apa ya, berlindung dari atau apa ya, ya kayak musang berbulu domba. Jadi bilangnya sayang gitu ya, bilangnya saya menjaga kamu gitu, tapi ternyata caranya dengan melakukan beberapa kekerasan gitu kan. Jadi oh iya ya, sebenarnya tuh ya ya itu ya di film itu juga banyak terjadi gitu. jadi memang nah itu balik lagi ke yang korban saya tadi yang apa namanya di Dilempar. lantai 2 itu yang Oh sampai ya. jatuh. Nah itu kan jadi memang semua kasus program pemerintah sih Mbak. Jadi semua kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak itu sebaiknya kita melakukan tata laksananya itu juga melakukan rujukan ke psikolog atau rehabilitasi psikisnya. Nah pas waktu itu eh, karena saya dengar ceritanya seperti itu, ditahan nggak boleh keluar selama 4 bulan dan akhirnya dia bisa keluar, itu akhirnya saya rujuk ke psikiater yang di rumah sakit tempat saya dinas juga. Dan kebetulan pasiennya juga, karena kendala yang sering terjadi itu pasien atau korban ini diminta untuk ke psikolog atau psikiater, mereka nggak mau karena kan periksanya tuh nggak cuma sekali, bisa berkali-kali. Kemudian suaminya juga dipanggil dan uh, bisa sampai ya sampai melelahkan lah istilahnya kalau bagi mereka, karena kan juga mungkin waktunya, kemudian ada yang kerja dan sebagainya. Nah pas kebetulan pasien ini tuh benar-benar ditangani sekomprehensif mungkin, bahkan sampai waktu itu kalau nggak salah sih sampai maju ke pengadilan, tapi akhirnya entah jadi atau enggak. Nah saya cerita-cerita ngobrol sama dokternya yang ikut merawat. Nah ternyata memang harus digali Mbak kalau dari mereka ya. Tapi nanti barangkali ada yang Mbak Dani mau ngundang psikolog atau psikiater bicara tentang dampak psikis, mungkin bisa lebih lengkapnya. Nah sama teman saya itu digali lebih dalam, ternyata memang ya dari psikisnya kedua belah pihak ini memang ada yang bermasalah gitu. Jadi sehingga bisa memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kata teman saya tuh ya dari pihak perempuannya juga ada sesuatunya, dari pihak laki-lakinya juga ada pemicu yang atau trigger yang bisa menimbulkan kekerasan itu. Cuman saya nggak tahu waktu itu apa pemicunya, cuman memang ya ada trouble di antara keduanya itu gitu, sehingga harus diterapi atau direhabilitasi secara psikisnya, psikologisnya gitu. Karena nggak menutup kemungkinan misalnya sebelumnya ini si pelaku punya trauma juga, entah dia misalnya dulu menjadi korban kekerasan, atau misalnya dia dulu melihat di dalam lingkungan rumah tangganya itu dia mengalami kekerasan juga, sehingga dia secara memori atau secara psikologisnya dia membentuk dirinya menjadi orang seperti itu gitu. Bisa agresif, bisa depresif gitu sih. Jadi memang untuk penanganan kasus KTPA ini khususnya itu agak complicated dan melibatkan psikologi atau psikiater kalau misalnya memang harus butuh terapi dan butuh apa namanya ya, misalnya nanti surat keterangan untuk kepolisian.
Jadi apa namanya, didampingi gitu ya. Jadi kalau misalnya nih pengen nanya nih, kalau ada korban kekerasan Mm-mm. yang harus dia lakukan nih, no. Jadi kalau misalnya mengalami kekerasan itu bisa datang ke puskesmas atau ke rumah sakit lebih dahulu, misalnya mau menangani luka-lukanya, kemudian nanti mau lapor ke polisi, setelah itu boleh. Atau kalau misalnya, aduh saya nggak bisa kemana-mana nih, karena sekarang sudah ada call center yang tadi saya infokan itu sebelumnya, bisa aja call center Sapa 129. Nah, cuman nomornya itu saya nggak hafal, Mbak. Ada 0811 111 129 kalau nggak Lupa. salah itu. Yang Lupa juga, soalnya nggak satu lupa. ya Ada di ada Sapa 129. uh, Bisa juga kalau di DKI sih kita bisa telepon ke 112. Jadi waktu itu hmm, Pak Gubernurnya Pak Anies itu memang concern banget terhadap KTPA, dibuat nomor emergency 112 itu untuk apapun termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Jadi misalnya udah nggak bisa kemana-mana, terus tapi masih bisa pegang HP nih, saya butuh bantuan gitu misalnya, saya butuh bantuan tapi saya nggak bisa keluar, itu bisa bisa ke call center 112 atau Sapa 129 tadi. Sebenarnya di website ada sih Mbak, kalau misalnya ingin mencari call center kekerasan terhadap perempuan dan anak. nanti ketika dia sudah apa namanya tadi kan ke tempat layanan kesehatan, puskesmas untuk menangani ketika terdapat luka-luka gitu kan, kemudian baru lapor ke call center misalnya. Nah setelah itu dari call center terus gimana alurnya, no? Biasanya kalau misalnya itu kan di bawah Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nanti ada petugasnya yang akan mendampingi, baik itu secara mediko-legal, misalnya dia mau lapor ke polisi, itu nanti akan ditemenin ke polisi. Kemudian untuk penanganan psikologinya itu bisa di sana, bisa di P2TP itu. Jadi memang sekarang sih istilahnya UPTDPPA. Jadi di masing-masing wilayah itu kayak Jakarta Selatan itu ada, di Jakarta Timur juga ada. Kemudian di RPTRA juga sudah di apa namanya, dilatih tuh. Jadi kayak ada satgas, atau kalau di puskesmas kan kader ya. Nah di RPTRA itu mereka sudah ada kayak semacam satgasnya untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau di luar Jakarta dan sekitarnya itu gimana? Di sama, jadi di Kemen PPA itu mereka punya UPTD PPA yang di setiap wilayah provinsi itu mereka sama tugasnya. Jadi udah dari Kementerian Kesehatan tuh udah melatih beberapa tempat baik dinkes, kemudian juga alur rujukan mereka juga sudah disosialisasikan apa namanya, di bawah, kalau istilahnya sekarang berdasarkan kebijakan tuh UPTD PPA. Tuh, cuman memang apakah kalau di Jakarta kan memang perwilayah, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Nah kalau di Jawa misalnya kayak di Cirebon juga kalau nggak salah itu sudah ada percontohannya sih Mbak, dari Kemenkes itu pernah pernah apa ya, mereka kunjungan ke sana untuk mengevaluasi, monitoring evaluasi kalau nggak salah. Cuma saya lupa di rumah sakit mana. Oke, oke. Kalau ngomongin soal kekerasan gitu ya, apa namanya, sebetulnya sih tadi balik lagi karena kita sekarang lagi ngomongin masalah kekerasan pada perempuan gitu. Kalau beda lagi kalau kita berbicara kekerasan gender pun juga, laki-laki pun juga bisa mengalami kekerasan gitu kan. Apa namanya, itu lebih luas lagi nanti kita bahasnya. Kalau sekarang memang khusus ya yang dialami perempuan, karena tadi yang seperti Eno bilang di awal, mana perempuan itu dianggap lemah gitu kan, dianggap tidak berdaya gitu, akhirnya banyak mengalami kekerasan. Dan sebetulnya si perempuan itu sendiri juga menempatkan dirinya sebagai individu yang lemah gitu, padahal Iya. padahal perempuan itu kan
kan katanya lebih kuat gitu kan, apalagi ibu-ibu gitu ya, ras terkuat di dunia. Kalau ibu punya anak nggak boleh sakit. Nah, kan harus sehat gitu kan, harus siap gitu kapan saja dibutuhkan keluarganya gitu kan. Tapi ketika tadi dia mengalami kekerasan, kadang tadi banyak yang belum aware bahwa itu tuh sebetulnya kekerasan gitu loh. Dan ketika ngerti dia mengalami kekerasan, dia masih mikir itu tuh aib gitu loh, nggak berani dibuka, ya kan, takut jadi omongan orang yang adalah netizennya kita. Kalau ada kasus kayak gitu kan, mau jadi Iya, obrolan. sebenarnya berbagai sudut pandang. Iya betul Ada yang gitu. menyudutkan korbannya, Mm-mm. ada yang membela korban. Nah, bahkan kalau menyudutkan korban kan kasihan korbannya bisa makin depresi gitu kalau misalnya Ya baca. tuh. Kayak yang kemarin terakhir kasus itu kan sampai yang dilindes gitu kan, yang anaknya anggota DPR gitu kan, itu kan masih pacar gitu kan sebetulnya gitu. Hanya saja nggak ngerti itu motifnya bagaimana gitu, tapi sampai eh, apa namanya, ya tadi kalau yang namanya orang orang sayang ya harusnya kan nggak pernah ada yang menyakiti kan gitu. Sayang itu bukan berarti terus menyakiti. Mendidik, kalau kita tadi dibilang saya mendidik istri saya karena saya peduli gitu ya, mendidiknya kan nggak dengan cara seperti itu. Nah, Iya. kadang juga orang di sekitarnya itu yang mau loh, kamu tuh jadi perempuan pasti kamu yang nggak gitu loh. Judgmentalnya netizen. Ya, ini nggak kerasa banget loh, ini berapa? Oh, 5 menit lagi nih, jam udah nggak kerasa kita ngomong gitu. Oh, makasih banyak no, alhamdulillah apa namanya, ya makin ngerti lah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ya barangkali yang mendengarkan walaupun sepintas keluar masuk gitu kan, atau nanti ketika ini boleh kan tak upload di YouTube. Monggo, monggo boleh. Nanti kalau misalnya ada yang mampir gitu kan, melihat itu setidaknya ya mudah-mudahan itu bisa membuka apa ya, membuka sedikit pikiran apa namanya orang-orang gitu loh, barangkali gitu kan, oh ternyata aku mengalami kekerasan dan apa yang harus dilakukan gitu. Nanti call centernya aku tulis di captionnya. Boleh, Mbak. Oh, Iya, akhirnya ini ya, Mbak. uh, setelah lama banget terakhir Udah sama Eno itu pas nari di di Solo. Melikuran. Nah, Mm-mm. Melikuran itu terakhir. Habis itu terus nggak pernah ketemu. Aku kuliah gitu kan, Eno juga. Gitu. Terus sampai aku pindah gitu, aku pindah gitu ya. Ya senang lah kita masih bisa nyambung silaturahminya. Gitu. Saya Iya. no, makasih banyak ya. Sampai ketemu Amin, Dani. ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, banyak banget, masih banyak banget lah Ya, yang sih. pengen aku pelajari gitu ya no ya. Kita sama-sama. Oke, Terus. thank you Sun, dadah, makasih semuanya.